dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, dan itu paling cuma 10% aja dari programnya. 90%-nya otak yang dilatih, gimana caranya manajemen kooperasi, sejarah kooperasi. Itu aja kalau misalnya budgetnya 30 juta dipakai buat itu paling tidak bisa membuat mereka-mereka ini lebih berguna menjalankan kooperasi. Cinta negara perlu, bukannya nggak perlu, untuk kedisiplinan, ya kan? Karena memang ya, sorry ngomong sekali lagi, kita kembali ke topik awal, masyarakat Indonesia kalau suruh disiplin itu paling susah, termasuk gue kan gitu. Siapa yang ngelarang? Boleh, sesuai porsinya. Tapi kalau saya gulung-gulung di gor, habis itu latihan yel-yel apa segala macam, what for? Itu nggak akan bikin lu bisa menjadi manajer yang bener. Yang lu sampein itu kalau lu tarik akarnya, kan kita selalu harus bicara tuh akar root cause-nya apa. Itu tidak adanya wisdom. Terus kemudian wisdom itu kan berarti kan kebijaksanaan dari orang itu. Tidak adanya EQ, bukan IQ ya, EQ ya. Jadi mental kita, intelektual mentalnya nggak ada. Dan terakhir ya itu masalah intelektual. Jadi kalau menurut gua yang paling berdosa ya adalah pemerintah yang tidak mengutamakan kemajuan daripada edukasi pendidikan manusia kita. Sebenarnya itu Indonesia ini kan skillful. Jadi kalau kita bicara manusia Indonesia ini adalah manusia yang pinter dan secara average itu mau bekerja keras. Bisa dibayar murah. Iya. Kita nggak usah ngomong bayaran juga. Kita ngomong masalah tanpa dibayar pun mau kerja. Itu masyarakat kita. Misalnya, bro tolongin dong bro, gue lagi ini kan pakai gaya minta tolong. Ya udah deh sini gue bantuin, ngomel-ngomel tapi bantuin. Tapi kalau di Eropa, di Amerika nggak ada yang mau gitu. Nggak ada. Ya kan? Semua waktu tuh ada duitnya. Nah, India, China itu kurang lebih sama seperti kita. Karena dimulai dari negara miskin. Jadi negara miskin itu apapun gue kerjain. Bangladesh misalnya. Kan banyak tuh sampai orang bikin ketawaan gitu. Pokoknya kalau lu lihat ya orang-orang yang bersihin toilet di Singapura tuh pasti rata-rata orang Bangladesh misalnya kayak gitu. Itu udah ada stigma kayak gitu tuh. Kenapa mereka mau sampai kayak gitu? Karena mereka nggak ada duit. Terpaksa. Nah, yang membedakan negara kita sama India, sama-sama miskin ya misalnya. India dari miskin, tapi dia punya tanggung jawab dan dia punya otak. Dari yang negara yang miskin sekarang jadi gila IT banget kan. Dia sampai orang-orang dari Amerika pun di belahan dunia yang lain kan ada bukunya Flat Earth itu. Artinya dia punya bisnis di Amerika tapi dia customer service-nya bisa di India dan seterusnya. Ada nggak kira-kira perusahaan-perusahaan Amerika yang atau Eropa, kita punya customer service-nya ada di Indonesia, IT-nya di Indonesia, padahal kita nggak kekurangan orang IT yang jago loh. Kenapa nggak? Gitu kan? China kurang miskin apa? Sekarang China home industry-nya luar biasa. India sama China ini naik banget ya. Naik banget kan? Padahal orang Indonesia juga skillful, orang Indonesia juga punya mental yang berani kerja gitu. Tapi kenapa ketinggalan jauh sama dua ini? Karena ya memang SDM-nya tidak merata, pemahaman tentang kehidupannya. Padahal mereka ya challenge-nya dalam kehidupan mereka luar biasa, membuat mereka jadi maksudnya merasa ini sebuah ujian. Nah, coba Anda bayangkan ya, kalau misalnya ini secara teori aja nalar. Orang Indonesia bilang, "Iya, karena pemerintah kita itu tidak adil. Pemerintah kita itu tidak begini dan tidak begitu." Kan itu statement yang selalu digoreng. Itu pecundang yang ngomong kayak begitu. Pecundang, pengecut. Berarti nyalain keadaan terus. Nyalain keadaan. Kok bisa ngomong gitu? Lu lihat India. India itu lebih fatal daripada Indonesia karena dia pakai kasta, bro. Pemerintah itu pasti kastanya yang tinggi kan? Masyarakat jelata kasta yang bawah. Tapi kok ada kasta jelata yang bertahan hidup? Artinya di India sendiri mengalami ketidakadilan itu lebih parah daripada kita, based on kasta, bro. Dari culture-nya juga. Dari culture kan? Itu udah nggak bisa ngomong lu kasta Brahma, nggak akan mungkin lu akan nolongin atau hidup bersama dengan kasta yang paling rendah kan gitu. Sudah by design. Indonesia kan tidak. Semua orang satu, sama. Lah tapi kenapa lu selalu komplain pemerintah tidak adil? Di India tuh lebih tidak adil lagi karena sudah didesain bahwa lu kasta bawah udah pasti miskin. Ada yang unik juga nih kemarin dari sisi perang kemarin ya, bahwa Iran ini udah diembargo 40 tahunan gitu kan. Dianggap teknologinya pasti dia nggak punya bantuan apa-apa. Nggak taunya bisa ngebangun sendiri. Justru dengan adanya tekanan. Manusia itu kan punya insting survival ya. Ibaratnya bagaimana mencari cara supaya akhirnya survive. The power of kepepet gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau kita lihat mereka ini itu bisa punya ya cara untuk kemudian mencari jalan keluar. Lu lihat gini. Iran itu orang apa? Persia, bro. Persia itu orangnya luar biasa. Negara yang kaya, itu kan kerajaan Persia kan. Jadi bibitnya itu memang ya sorry ngomong
luar biasa. Emang Intelektualitasnya, kegigihannya. Ini terlepas agama, gak ada urusan sama agama. Mari kita bicara dasar mula-mula sebuah bangsa. Persia itu kan bangsa Persia, manusia Persia itu seperti apa? Itu yang kita harus tahu. Nah, Yahudi itu kan Israel ya. Persia itu orang-orang jenius semua. Ketemu lagi mereka kan? Ketemu. Makanya ribut terus kan? Iya. Orang pintar tuh nggak bisa dikumpulin orang pintar, bro. Nggak bisa ada dua matahari ya? Nggak bisa. Berantem pasti. Makanya orang pintar itu nyebar, cari komunitas orang bodoh. Jadi rajanya di situ. Jadi mereka jadi raja di tempat masing-masing. Nah, kan gitu. Nah, sekarang ini kemudian ada juga ungkapan yang menarik juga dari lo ya, bahwa lo minta presiden hilangin kata stunting. Ya, gitu ya. Ini kan kalau stunting kesannya kita ya masih bawah banget gitu kan ibaratnya. Sedangkan Indonesia sekarang sebenarnya Indonesia masih lapar nggak sih menurut lo? Lapar lah bro. Masih? Masih. Kalau ya itu dia, yang lapar di kalangan masyarakat apa termasuk di pejabat nih? Pejabat juga lapar. Lapar mata, lapar apapun dia lebih parah lapar ya. Terjadinya korupsi karena lapar kan? Iya lapar. Lapar belum tentu orang yang nggak punya makanan. Nah, Indonesia itu terlalu banyak restoran all you can eat, bro. Jadi mereka juga mengadopsi all you can eat, bro. Oh iya. Sampai bantuan bansos pun dimakan kan itu. Nah, jadi ibaratnya gini, lu bisa dalam 2 jam lu boleh makan apa aja gitu kan. Ini mumpung di dalam durasi ini makan dulu semuanya. Mumpung lagi menjabat lu makan semua kan gitu. Lagi di situ. Binatang lu memang, binatang asli. Wah. Lu hiena atau enggak hiena? Semua dimakan sama dia gitu. Bangkai pun dimakan. Apa aja bisa dimakan? Dimakan. Jadi kata-kata lapar ada yang benar-benar lapar, ada yang satir. Tapi pada dasarnya pejabat kan dari manusia ya, dari manusia rakyat jelata juga kan. Ya udah kan gue bilang. Soalnya gini, kalau ngomongin lapar dari yang obrolan kita sebelumnya, kita tuh yang lu bilang tadi sering demo apa segala macam kan. Polanya selalu sama setiap pemerintahan lu bilang tadi kan. Dan pola yang dari obrolan kita jadi gue ketemu juga. Yang dulunya ikut protes, kemudian ketika dia mendapat meja, dia akan berubah jadi orang. Itu dia akan berubah. Jadi berubah. Jadi yang kritis saat dulu kritis, ketika kemudian dapat meja, dia jadi pihak yang akan diprotes suatu saat nanti. Nah, oleh seseorang yang suatu saat akan dapat meja juga. Iya, itu yang selalu gue bilang, lu jangan teriak-teriak deh. Giliran lu dikasih jabatan, 2 hal outcome-nya. 1, lu gagal juga, lu bakal diprotes orang. Kedua, lu pasti langsung saat itu juga dia menjadi kritikus. Kalau gue kan beda. Gue udah pernah jabat di istana. Dan dari dulu gue mengkritik dari zaman PPKM, gue memberikan masukan terus. PPKM itu. Karena lu ngeritik kali. Kalau nggak ngeritik masih di dalam. Enggak, justru karena gue ngeritik, gue direkrut sama Pak Jokowi. Oh gitu. Itu gara-gara gue ngeritik PPKM. Tapi beliau ngelihat values gitu. Gue bukan kritik brutal yang menghina. Oh berarti kayak Apple ya. Jadi mereka bikin lomba untuk ngehack atau cari leak-nya dari Apple. Iya. Yang menang diambil untuk gitu. Nyelotipin itu bocornya. Nah, jadi gua waktu itu kan mengkritik tentang PPKM dan saya mengkritik pemerintah juga memberikan kritik pada masyarakat. Nah, gak lama setelah itu gua dihubungin sama tenaga ahli, terus ketemulah ya, akhirnya short story saya masuk ke istana. Dan sampai hari ini pun kan juga gua bicara apa adanya aja, yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar ya kita kritik. Kayak misalnya hal-hal yang menyimpang kayak Kopdes misalnya, ya kan, hal-hal yang seperti itu ya saya terus terang harus ngomong gitu. Terus kayak stunting, ya gue bilang hapus stuntingnya karena stunting itu nggak pas, emang bener itu. Nggak ada teori yang membuktikan bahwa kamu kasih makan anak SD kelas 3 SMP bisa stunting, itu nggak ada, itu misleading. WHO udah bilang umur manusia itu 1000 hari pertama, lu gak ada nutrisi yang sesuai 1000 hari pertama, defect badannya pendek, otaknya gak bisa mikir. Itu sudah by science kan. Jadi kalau memang fokusnya stunting, PKH itu kan sudah jelas. Program keluarga harapannya Pak SBY itu 23% menurunkan stunting melalui posyandu. Harusnya digenjot di situ, nggak perlu MBG, gedein PKH. Misalnya merata. Masih ada nggak sih program itu? Masih ada sampai hari ini. Masih ada. Nah, itu kan sudah ini Pak Cahyadi dan Olken 2020 itu evaluasi selama 6 tahun. Nah, untuk stunting itu nggak bisa dilihat 1-2 tahun. Itu kan butuh sampai 6-7 tahun sampai anak itu tumbuh gitu loh. Kalau mau stunting bukan MBG. Nah, kalau misalnya PKH itu mau digabung dengan konsep MBG, yang harus Anda berikan makanan bergizi itu adalah ibu hamil menyusui. Bila perlu, ibu hamil menyusui itu tidak hanya dikasih makan gratis, beliin vitamin, kirim ke rumahnya, asam folat, ya gitu-gitu, kirim ke rumahnya. Itu kalau mau stunting. Nah, ini misleadingnya pemerintah yang saya bisa kasih masukan. Kalau misalnya Anda tujuannya adalah stunting, lakukan itu.
lanjutkan PKH, berikan suplemen vitamin kepada ibu melahirkan, ibu menyusui dan melahirkan itu, vitamin untuk bayinya. Makan biar dia yang cari sendiri. Vitamin tuh mahal. Masyarakat tuh masyarakat kalau cuma suruh beli makan nasi sama ikan goreng, itu bisa. Masyarakat kita nggak miskin-miskin amat, cuma beli tempe, tahu itu kan protein, bisa. Tapi mereka nggak bisa beli vitamin, asam folat, susu yang mahal itu mahal. Bantu tuh pemerintah di sana. Supportnya di situnya. Support di situ. Dalam bentuk langsung barang. Paling sial dibeliin vitamin dijual lagi sama dia, paling sial udah. Nah itu salah sendiri. Nah itu salah sendiri, tapi secara tanggung jawab pemerintah itu tepat sasaran. Sudah hadir di situ. Sudah hadir. Nah sekarang beliefnya Pak Prabowo itu bukan masalah stunting. Pak Prabowo itu dari awal setiap kali dia pidato gue catat. Beliefnya Pak Prabowo adalah mencintai anak-anak Indonesia yang miskin yang nggak bisa makan. Itu beliefnya dia. Dia nggak pingin rakyat kelaparan. Diejawantahkan, ditransfer pemahamannya dengan salah menjadi stunting. Makanya gue bilang presiden kita punya belief rakyat tidak boleh lapar. Tapi lapar selalu analogikan dengan stunting. Dijadikan stunting. Ini kan sudah jelas misleading. Nah, rakyat tidak boleh lapar itu adopsi dari mertuanya. Pak Harto pingin masyarakat swasembada pangan. Menantunya berpikirnya rakyat harus bisa makan. Kalau nggak bisa makan akan bermasalah. Ini sesuai dengan Maslow hierarki. Paham nggak nih Maslow hierarki kan? Bahwa masyarakat itu atau manusia itu harus dipenuhi kebutuhan biologisnya dulu. Kan teori yang piramida hierarkinya Maslow itu. Termasuk kebutuhan seksual itu harus dipenuhi, istirahat dan lain-lain. Nah, Pak Prabowo mau orang itu tidak kelaparan. Ya sudah kalau gitu MBG, makan bergizi gratis, itu adalah tujuannya untuk mengentaskan kelaparan. Baru benar. Karena kalau anak-anak sekolah lapar, itu tidak sesuai dengan hukumnya Maslow hierarki. Artinya apa? Begitu dia lapar, dia nggak bisa belajar. Karena untuk orang itu bisa belajar, dia harus terpenuhi dulu kebutuhan biologisnya, self-esteemnya, itu semua harus terpenuhi. MBG membantu orang yang biasanya makan itu mungkin cuma malam atau siang karena orang tuanya nggak ada duit. Ya udah nak, kamu minum teh aja paginya. Nanti siang aja pulang sekolah baru makan, malam makan buah aja, mak nggak ada duit, misalnya gitu ya. Nah, artinya dengan begini kan dia lapar nih. Kalau anak udah lapar, nggak bisa fokus, akhirnya nanti bodoh sekolahnya kan gitu, bolos sekolahnya. Dikasih makan siang, pemerintah yang tanggung, malam biar orangnya tanggung. Jadi anak ini sehari makan 2 kali. Tapi walaupun dia makan 3 kali pun, umur 7-8 tahun tidak akan mengentaskan stunting. Karena stunting itu kan defect. Jadi kerdil orang kan ibaratnya. Defect. Itu juga semestinya kalau memang sudah ada yang bagus digenjot lebih banyak di situ sih sebenarnya udah dia akan membedakan sih secara benar. Jadi tidak perlu lagi ada konflik masyarakat karena saya bisa memahami yang anak mahasiswa yang sekolah dokter ya, Fatima atau siapa tuh yang UI itu kan? Fatima ya. Ya, dia kan mengadres tentang itu dan gue setuju. Artinya apa? Kalau memang itu untuk stunting bukan MBG solusinya. Yes, itu betul. Begitu loh. Kalau emang stunting narasinya. Iya. Kalau mengentaskan kelaparan, MBG solusinya. Kalau mengentaskan kemiskinan, BLT solusinya. Mengentaskan orang terikat dengan pinjol, BLT solusinya, atau hapus pinjolnya pemerintah yang bayar lunasin misalnya. Jadi ada beberapa pertanyaan justru nih malah. Kita ngomongin di MBG dulu deh. Kalau lu bilang kan MBG yang mengentaskan kelaparan tadi kan ya. Dan lu kalau nggak salah gue sempat bilang bahwa MBG ini secara idenya bagus tapi pondasinya retak. Jadi kan kayak si Malakama nih mau diberhentiin nggak mungkin. Udah banyak yang yang berputar di situ ibaratnya banyak karyawan di situ segala macam, kemudian banyak yang udah invest di situ. Ini di luar dari mungkin nepotisme itu ya. Di luar itu akan lebih banyak yang dirugikan gitu ya masyarakat yang udah investasi, masyarakat Indonesia sendiri termasuk juga yang udah bekerja. Nah, tapi kalau dijalanin lagi banyak juga yang akhirnya korupsi harian. Nah, itu jadi gimana? Ini kan kayak si Malakama nih. Itu yang gue bilang. Jadi gini, sorry ngomong, gue pakai analogi yang agak ekstrim. Lu pacaran, lu hamil di luar nikah, lu mau aborsi atau enggak? Hamilnya baru ketahuan dalam bulan ke-5. Nah, kalau lu di posisi itu lu aborsi nggak tuh? Anak lu nih, maaf kata nih kita analogi nih, anak lu. Ya kalau udah posisi gitu ya jadi anaknya dijadiin lah. Anaknya jadiin kan. Apa bedanya sama MBG? Karena sudah terlalu banyak resiko kalau diberhentikan.
selama tujuannya baik ya. Jadi kita lihat dulu tujuannya baik nih. Melahirkan anak itu punya hak hidup. Ya. Berarti baik kan? Kalau kita terminate berarti membunuh kan? Ya. MBG tujuannya baik nggak? Baik. Apa tujuannya? Mengentaskan kelaparan anak-anak kecil ini supaya dia bisa sekolah dengan baik, makan tercukupi kan gitu. Berarti tujuannya baik. Nah sekarang kalau misalnya di aborsi, Anda membunuh bayi. MBG kalau dipotong, Anda membunuh petani, Anda juga membunuh investor yang sudah taruh duit. Peternak juga. Peternak, petani, ya kan. Terus Anda juga membunuh para investor-investor yang meng-hire karyawan-karyawan itu kan. Lapangan kerjanya otomatis hilang. Rela nggak melakukan itu? Karena dampaknya sudah bukan lagi masalah pemberantasan korupsi, ini dampaknya juga sudah kena the other side of masyarakat yang teriak-teriak ini. Teriak-teriak ini kan kubu A. Kubu B-nya kan orang yang bisa akhirnya hidupnya terbantu dengan ada MBG. Kan ada itu. Berarti si kubu A ini tidak bisa dong egois. Bahwa menyatakan MBG nggak berguna. Loh, buktinya ada kubu B. Lalu Anda bilang kubu B ini kan orang-orangnya TNI Polri. Lu terlalu cetek. TNI Polri betul iyalah. Katakan lu tuduhin mereka punya dapur. Itu tadi yang gue bilang. Tapi mereka kan meng-hire masyarakat juga. Terus 600 miliar lari ke petani itu kemana duitnya nanti kalau itu di stop? Terus siapa yang mau membeli barang-barang ke petani? Tengkulak. Ditekan lagi sama Tengkulak kan? Jalan tengahnya apa? Ya jalan tengahnya menurut gua harus diberantas yang korupsi itu, kemudian dikelola secara profesional. Paling bagus adalah MBG serahkan kepada sektor swasta atau company yang memang sudah menghandle CSR dengan baik. Misalnya, ini misalnya aja ya, gua sebut merek tapi misalnya Jarum Group, Astra Group. Ya kan? Ini kan company-company yang kalibernya sudah internasional ibaratnya. Suruh mereka dong ikut terlibat di dalam satgas pengawasan MBG atau seperti kayak holdingnya misalnya. Libatkan. Karena Jarum itu bisnisnya rokok. Tapi CSR-nya dia banyak kan? Ya. Atlet bulu tangkis Indonesia lahir mostly 80% dari Jarum. Jarum Kudus ya. Jarum Kudus kan? Artinya apa? Selama ini sudah terbukti mereka berhasil mengelola CSR dengan baik. Kalau kita katakan bahwa MBG ini adalah CSR negara, ya suruh para profesional ini yang melola, jangan lagi pemerintah udah. Iya, atau juga mungkin kan banyak anak-anak sekarang nih yang anak-anak muda yang kritis, yang tahu cara memanage gitu ya, mengelola segala macam. Apa mereka aja diserahkan juga? Gak gitu? bisa. Gak bisa. Anak-anak muda itu memang caranya kritis, tapi mereka nggak punya pengalaman untuk mengelola proyek 200 triliun ini. Ini kegedean bro. Ini proyek gede banget. Nomor 2 terbesar di dunia, bayangin loh. Kan kemarin kalau nggak salah dipangkas sedikit sama Pak Purbaya kalau nggak salah. Ya itu bukan dipangkas, itu dijadikan cadangan. Kalau diperlukan ya tetap harus dikeluarin. 60 triliun sekian itu. Jadi kalau gua misalnya menghadapi situasi ini gua belum pernah cerita dimanapun nih. Cuma di sini doang. Biasa kita kalau ngobrol nih ketemu ide-ide baru nih kan. Kalau gua jadi presiden dengan konflik seperti ini, gua akan panggil Astra, Lipo, Sinarmas, Jarum, yang gede-gede nih. Gue panggil, lu urus MBG, jadi konsorsium. Kalau hasilnya baik, delivery-nya bener, tax holiday buat lu untuk sektor lu yang ini, lu dapat diskon pajak. Mereka mudah-mudahan mereka akan jalanin tuh. Kemungkinan ya. Kalau gue jadi presiden, gue akan. Mereka udah punya sistem gitu ya? Iya. Gue akan lobby. Dan mereka ini kan konglo, Taipan terbesar Indonesia nih. Yang ada hubungan dengan sosial ya. Kalau tambang mah nggak ada hubungan sama sosial. Tapi kan kalau Sinarmas tuh dia punya perumahan, dia ada sekolah, ya kan. Terus Lipo itu juga ada rumah sakit. Jadi dekat gitu loh dengan urusan kelaparan, stunting, kesehatan. Ya mereka lah yang urus Jarum, itu urusannya sama masyarakat bawah kan sudah ada gitu. Rokok kan, tembakau itu kan masyarakat bawah. Jadi yang relevan dengan ini, mereka lah yang suruh ngelola. Pemerintah itu hanya ngelontorin duit, tetapi dikelola secara profesional oleh perusahaan-perusahaan ini. Jadi sistemnya kayak vendor. Jadi kalau misalnya begitu, itu lebih minim kemungkinan korupsi. Hampir dipastikan tidak akan korupsi. Karena budgetnya sekian. Iya, gitu budgetnya sekian, dan yang ngelola itu bukan cuma satu vendor. 5 vendor konsorsium dari gigantic company ini. Bila perlu WHO diundang, turun tangan. Jadi misalnya gini, gua kepengennya begini, budget cuma segini. Ya. Menyediakan ini. Lu kalau kurang lu ini sendiri, ya. Gitu. Jadi maksudnya nggak ada dana-dana ibaratnya tambahan buat ini, buat itu segala macam kan gitu kan. Kemarin kan yang sempat ramai kan ada motor lah. Segala, betul. Gitu kan. Itu kan ngawur kan. Karena itu tadi kan gue bilang, kalau itu diserahkan ke anak-anak muda yang nggak jelas, nggak pernah punya pengalaman, jadinya jadi motor tuh.
Tapi kalau yang lu kirim ini adalah konglo-konglo yang punya perusahaan besar ini, ya, yang memang relate ya, tambang di luar karena nggak ada urusan tambang sama perut atau kesehatan. Tapi company-company yang gua sebutkan tadi itu ada itu. Kayak misalnya Astra. Ngapain Astra dilibatkan? Dia kan ada Astra Life Insurance. Dia ada dekat hubungan dengan asuransi kesehatan dan seterusnya. Jadi libatkan mereka ini. Terus kemudian pengawasnya undang dari WHO. Jalan nih barang. Cuma nggak akan ada korupsi. Pertanyaannya dari sini nanti akan kebuka program ini memang serius untuk nolong rakyat atau untuk ajang korupsi, itu akan kejawab di situ. Kalau mau dijalankan, berarti memang ada willing itu. Iya. Oke. Kalau dia tidak menjalankan itu, ada udang di balik salad. Ada ya, selalu ada. Tergantung salat apa dulu. Nah, gitu kan. Nanti terus benefitnya apa nih buat perusahaan-perusahaan ini? Kasih tax holiday keras. Lu pilih satu sektornya, kita kasih tax holiday misalnya. Dan juga dapat trust juga. Dapat kan? trust dari masyarakat juga dapat trust juga. Ini solusi yang menurut gua belum kepikir sama pemerintah dan gua baru umumkan ini di Cerita Untung. Jadi teman-teman kadang-kadang memang kita ngasih masukan itu tentunya boleh-boleh aja. Ada beberapa hal yang mungkin kita kerasa ini nggak ideal. Kita kasih kita bicarakan dan kasih masukan juga. Ini kan hal yang bukan semata-mata cuma nyerang aja atau juga mungkin sebaliknya gitu, bela aja gitu. Nah ini serunya ngobrol sama Bro Gemal seperti itu. Ada juga solusi-solusi yang mungkin bisa jadi bahan pemikiran dari pihak-pihak terkait ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar ya dari polemik ini. Karena alhamdulillah sekarang mungkin udah agak mereda karena mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kemudian pro rakyat lah. Pro rakyat ya. Ada satu lagi nih yang juga cukup viral kan. Tadi yang lu bilang sempat tadi ada Kopdes tadi kan. Yang ada di masyarakat ini kan uniknya bahwa ini ada satu program yang lagi banyak dibuat meme. Ini Kopdes ini kan. Shop. Ada di mana-mana kalau kita lihat di TikTok gitu ya, mau beli barang yang gitu loh gitu. Nah, ini mataku. Mungkin masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya untuk menjaga sebuah koperasi, ya apa perlu latihan militer seperti itu yang memakan banyak korban itu kan satu itu. Dan pengadaan koperasi di beberapa tempat ini gitu, apa memang sudah urgensinya seperti itu, dan latihan militer ini kira-kira dimanfaatkan untuk apa? Mungkin untuk kedisiplinan bisa aja gitu. Ada juga mungkin kedisiplinan dengan cara yang lain nggak seperti itu kan, yang sampai akan memakan korban. Menurut gimana? Menurut gue itu sebenarnya yang mau disampaikan pemerintah itu dua. Yang pertama adalah cinta negara supaya dia mau disiplin dan mengurus koperasi ini demi masyarakat. Ya, benar. Itu satu poin. Poin kedua, saya secara positif lah ya. Ini bukan menjilat, tapi secara positif saya ngelihat bahwa mensana in corpore sano. Ya. Masih ingat gak tuh? Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat, bisa jadi manajer yang sehat kan gitu. Benar. Tapi ya tidak perlu juga harus pakai seragam militer. Itu kan seragam militer duit juga. Nggak perlu juga lah kasih itu. Ya kan? Oh, latihannya aja. Ya suruh aja lari, olahraga, pakai training gitu ya. Dia pakai training atau ya apapun lah, baju apapun, yang penting konsepnya adalah di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, dan itu paling cuma 10% aja dari programnya. 90%-nya otak yang dilatih, gimana caranya manajemen koperasi, sejarah koperasi. Itu aja kalau misalnya budgetnya 30 juta dipakai buat itu paling tidak bisa membuat mereka-mereka ini lebih berguna menjalankan koperasi. Cinta negara perlu, bukannya nggak perlu, untuk kedisiplinan, ya kan? Karena memang ya, sorry ngomong sekali lagi, kita kembali ke topik awal, masyarakat Indonesia kalau suruh disiplin tuh paling susah, termasuk gue kan gitu. Nah, disiplin ini berat. Kita tidak seperti Jepang yang seperti robot gitu. Kita kan sangat dinamis ya hidupnya gitu. Nah, ya itu 10% lah dari waktu untuk latihan kesegaran jasmani, senam pagi. Boleh kalau senam pagi gue setuju, karena gue dari SD SMP hari Jumat tuh senam pagi. Ya. Boleh, ayo senam kesegaran jasmani SKJ itu kan dulu kan. Siapa yang larang? Boleh. Sesuai porsinya. Tapi kalau saya gulung-gulung di gor, habis itu latihan yel-yel apa segala macam, what for? Itu nggak akan bikin lu bisa menjadi manajer yang benar. Berarti kalau dari Kopdes sendiri, masukan lo adalah latihan fisiknya dan militernya kurangin aja. Latihan fisiknya tetap jalan, tapi militerisme. Nah, dan kalau Anda lihat, coba lihat, ini yang jarang dibahas sama masyarakat. Gua perhatikan ya, wajah-wajah orang yang ikut acara itu seneng loh. Ini nggak pernah dibahas orang. Seakan-akan militer itu kan serem ya latihannya. Tapi kalau lu lihat wajah-wajah mereka yang dilatih, seneng. Artinya apa? Apa tuh? Itu justru jadi pelarian mereka untuk belajar lebih keras.
Lebih baik gue ikut latihan militer, asik ya, tembak-tembakan, yel-yel, happy gitu. Playful ya, Playful. 30 juta duit dipakai buat playful. Yang dilakukan itu tidak menunjukkan adanya cinta negara. At least yang di framing ya. Kan kita nggak tahu di kelas belakangnya belajarnya apa. Itu juga hati-hati karena yang kita lihat itu adalah bocoran-bocoran video-video pendek. Silabusnya apa kan kita nggak pernah lihat. Tapi kalau kita lihat dari raut wajahnya, nggak ada itu muka-muka orang yang menderita, sengsara, disuruh push up, nggak ada. Happy kok. Lah terus, lu ngapain happy-happy begitu? Tapi kalau mereka disuruh belajar ikut intensif kelas untuk belajar manajemen, belajar accounting, belajar marketing, tata kelola SDM, suntuk. Coba TikTokin, kerut mata hitam semua bro. Ini yang gue teliti. Ternyata mereka ini menikmati juga nih. Yang ada di dalam situ tuh menikmati. Karena apa? Happy-happy, playful. Berarti kalau sekarang ya, ini terjadi pro kontra, itu diawali dengan putusnya cara berkomunikasi. Pasti. Mestinya gini, ketika akan dijalankan program ini misalnya kan, itu udah disampaikan ke masyarakat, jenis programnya akan seperti ini, fungsinya buat ini. Ya. Melalui siapa? Kan gitu dulu. Kan nggak mungkin juga pemerintah tiap kali ada program langsung ngomong ke masyarakat. Ini kan negara bro. Itu harusnya di negara manapun melalui proses yang namanya hearing. Hearing kepada Kongres. Hearing session. Iya kan, kepada Kongres. Kepada Senat. Kepada DPR dalam hal ini. Itu harus di hearing sama DPR. Minimum harus ada sistematis yang baku dulu. Mau melakukan MBG, mau melakukan sumber daya Indonesia dan Antara, harus ada hearing dong. Ini selama ini belum ada ya? Beberapa saya dengar tidak ada, tiba-tiba muncul gitu. Tapi kalau ini pengganti, menurut lu pengganti ini nggak sih? Pengganti wajib militer nggak sih? Enggak lah. Enggak ya? Klien gue 90% aviation tuh orang-orang Singapura. Wajib militer itu nggak ada yang kicomania begitulah. Bercanda-bercanda kicomania itu. Iya kan sekarang yang disorot kan diketawain kicomanianya, ketawa-ketawanya gitu ya. Ya memang makanya gue bilang lu tuh ngelatih militer tetapi membawakan budaya-budaya yang playful itu. Jadi nanggung banget lu kalau mau militer ya militer. Orang bikin squat jump bisa 100 kali, push up bisa ini kan militer. Ketegasan gitu loh. Ketegasan bukan cuma bikin dia lihat ini matamu di sini, bukan itu poinnya. Tapi itu korelasinya dengan dunia perkoperasian kagak ada. Nah itu jadi pertanyaan banyak orang. Ya itu memang makanya kan gue nggak bisa diam gitu. Artinya ya sorry ngomong, gue juga harus satir di situ. Tapi kan kita lihat pemerintah kita kan mendengar, dihentikan kan. Nah sekarang udah dihentikan, tuduhannya apa? Ya duitnya udah habis makanya dihentikan gitu. Itu masyarakat juga kagak bisa berpikir positif, selalu aja suuzon. Ya memang begitu, pasti akan selalu ada. Di antara yang positif selalu ada yang negatif. Pasti. Tiap hujan pasti ada becekannya kan. Iya gitu kan? benar. Artinya ya itu presiden. Itu juga karena pas performance-nya pemerintah. Akhirnya kan orang malas juga percaya kan. Tapi ya sudahlah. Artinya gini, daripada kagak di stop ntar lu marah lagi. Sekarang di stop lu gak terima lagi. Makanya gue bilang jadi orang tuh ikhlas aja. Udah mikirin aja perut lu gitu loh. Gak usah mikirin yang kemana-mana. Iya memang harus dari dua sisi juga. Seperti obrolan kita juga gini. Kadang kita ada kritiknya juga, tapi ada juga bagaimana pemasukan. Kan, gitu. Iya. Tapi sekarang soalnya begini, polarisasi makin jelas di Indonesia nih. Sangat tebal sekarang, kayak dipecah gitu, diporosin. Gitu kan. Jadi either you on or you off dari government kan gitu doang. Iya kan? betul. Kalau lu bela lu buzzer, lu nyerang lu buzzer. Iya. Begitu kan. Udah kacau. Gue dari obrolan juga. Lu netral pun buzzer bro sekarang. Netral juga buzzer. Netral buzzer. Jadi kenapa mahasiswa ini teman-teman gue tanyain sebenarnya, kenapa dia itu harus terpaksa ikut-ikutan? Kalau netral mereka diceburin, dimusuhin di kampus.